memberikan pendampingan hukum kepada guru-guru P3K. Ada gaji ASN kita kurang lebih 420 miliar. Sebentar, tidak usah mengancam-mengancam. Kami dari Serikat Pekerja Hukum Progresif yang tergabung dengan sejumlah aliansi memberikan pendampingan hukum kepada guru-guru P3K, nakes dan tenaga teknik yang sejauh ini masih terus menanti dan terus menanti. Terima kasih Ibu Bupati telah menyambut kami. Kami mencintai Ibu Bupati. Saya akan berorasi dengan beberapa tuntutan. Yang pertama, bayarkan sisa THR 50%. Bayarkan gaji 13. Mendesak kejelasan gaji full sampai akhir kontrak. Meminta kepastian jenjang karir sampai pensiun. Dengan ASN PNS berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2024 dan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2025 serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Demikian permintaan atau tuntutan-tuntutan dari para guru-guru. Kalian tidak sendiri. Kami dari Serikat Pekerja Hukum Progresif hari ini menghadirkan ketua kami, Bung Agus Salim, telah hadir di sini dengan rekan-rekan LBH Suteng yang akan memberikan perlindungan hukum kepada kalian semua. Tenang, jika tidak ada solusi hari ini, kita akan melakukan upaya-upaya hukum selama hukum tersebut masih diperbolehkan. Jangan khawatir, karena kami dari Serikat Pekerja Hukum Progresif, kami adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang peduli dengan semua nasib orang, bukan hanya P3K yang diurus. Kami tahu Ibu Bupati orang dulu, Ibu Bupati orang tidur. Benar, saya tidak main-main. Namun Ibu Bupati ini kan punya kaki-kaki dan tangan. Salah satu tangan-tangan Ibu Bupati yang paling manjur bagian keuangan. Mana bagian keuangan ini? Bagian keuangan dengan sekretarisnya. Bantu Ibu Bupati berpikir. Bantu pasal Ibu Bupati ini. Saya saja yang bukan ASN bisa menyumbangkan pemikiran dan pemikiran kami bukan hanya dipakai di RI, tapi di nasional dan internasional. Saya bukan berbangga diri karena tinggi bukan untuk dipuji, rendah bukan untuk dihina. Tapi jujur, boleh lihat rekam jejak saya, keliling saya Asia Eropa sampai di Afrika hanya menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan. Kepentingan buruh, kepentingan petani, kaum-kaum
kami di Jalan Yojokodi membuka bantuan hukum gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, sebagai hamba Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiratnya sehingga kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan dapat saling bersilaturahmi pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan kalian. Pada kesempatan pertama ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar atas kedatangan kalian. Sebenarnya di minggu ini saya baru balik dari Jakarta mengurus masalah P3K di beberapa kementerian. Jangan berteriak ya. Kalau orang lain bercerita, tahan dulu, pakai etika ya. Saya baru pulang 2 hari lalu. Saya mendatangi Pak Mendagri, BKN, Pak Prof Sundan, dan Ibu Menpan RB. Apa tujuan? Bahkan kami pun pergi ke menemui Menkeu. Tetapi ya, di dalam perjalanan saya tidak semudah apa yang kita inginkan. Apa yang menjadi impian kita mudah bertemu dengan para menteri. Karena mereka juga tentunya mempunyai kesibukan sama dengan kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan ini dan berharap kita bisa diskusi. Ya, tolong dijaga etikanya. Saya ingin bercerita, tadi sudah disampaikan oleh Pak Korlap, di zaman Pak Kasman bisa membayar gaji P3K yang berjumlah 2.055 orang. Di tahap 2022 diterima 200 lebih sedikit, 293 kalau nggak salah. Di 2023 diterima 400 lebih sedikit. Kemudian di 2024 awal tahun 1.400 sekian. Total berjumlah 2.055 orang. Mengapa di zamannya Pak Kasman, kemudian PJ Bupati Pak Yasin, semua bisa terbayarkan? Karena pada saat itu belum ada aturan yang memberikan bahwa gaji dikembalikan ke daerah masing-masing. Dulu semua menjadi tanggungan pemerintah pusat. Bahkan dana transfer itu saya masih ingat, ya, ada yang 400-500an itu semua ditransfer secara rutin, Bapak Ibu. Nah, di 2024 ya, kebijakan itu berubah bahwa penggajian P3K dialihkan ke daerah masing-masing dan menjadi tanggungan daerah. Sementara kita ketahui bersama bahwa daerah ini belum mampu menerima membayar gaji sebanyak 2.055 orang. Ketika saya dilantik, tolong dengar dulu ya. Ketika saya dilantik bulan 3, perintah di dalam kami ya di Magelang diinstruksikan setelah pulang ini seluruh kepala daerah mengadakan efisiensi besar-besaran di seluruh OPD. Nah, artinya dana sudah mulai berkurang. 2055 Kabupaten Donggala mendapat potongan dana transfer sebesar 140 miliar. Apa yang terjadi? Jalan yang dijanjikan di Banawa Selatan atas, jalan yang dijanjikan di Banawa di Malisang Tanjung semuanya hilang. Itu dari dana transfer dana kita. Nah, kemudian efisiensinya apa? Dilarang. Ya, tidak boleh kepala daerah membelanjakan uang dengan boros. Kita semua ikat pinggang. Kemudian efisiensi itu saya dapatkan dari OPD semua. Itu saya potong program-programnya. Kalau 3 hari saya bikin jadi setengah hari. Kalau 3 hari saya bikin jadi 1 hari. Semua harus dilakukan di wilayah Kabupaten Donggala. Kita tidak boleh masuk ke wilayah Palu lagi.
Ini yang kami lakukan, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itulah efisiensi yang kita lakukan, sehingga pada saat itu saya berpikir, ya, ada 40M, kurang lebih 40M, dan yang kita pangkas dari semua. Misalnya contoh, fotokopi 15 juta, saya pangkas jadi 2 juta. Terkumpullah kurang lebih 4 miliar, saya mulai konsentrasi. 40 miliar ini saya mau apakan? Saya fokus membenahi kota Donggala, karena setiap kali banjir, hujan hujan, Donggala kota pasti banjir. Saya turun ke lapangan, saya dapatkan di sana semua drainase semua sudah mampet karena puluhan tahun tidak pernah lagi dibenahi. Apakah kita membiarkan wajah ibu kota kita terus seperti itu? Makanya 20 miliarnya saya tata sekarang lagi dalam pengerjaannya, memperbaiki drainasenya, kemudian trotoarnya akan dibuat bagus, kemudian jalannya akan dibuat bagus. Agar apa Bapak Ibu? Kita tidak malu. Nah, kemudian 20M-nya saya pakai belanjakan di mana? Di wilayah Kabupaten Donggala ini selama 10 tahun saya berjalan, saya mendapati begitu banyak jembatan-jembatan dari batang kelapa. Itu masih jumlahnya ratusan buah. Itulah yang saya mulai. Sojol sekian unit, di sana sekian unit, Banawa Selatan sekian unit, Rio Pakapa sekian unit. Itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di 2025 itu ya saya coba bedah APBD kita. Ya. Saya duduk, saya panggil Kabang Keuangan beserta sekretaris dan seluruh OPD termasuk Pak Wabub. Kita bedah APBD kita. Kenapa APBD kita ini tidak bisa membangun selama ini? Ya. Nah, di sanalah saya mendapatkan ternyata ada P3K sebanyak 2055 orang yang bergaji kurang lebih 116 miliar per tahun. Sementara pendapatan asli daerah kita hanya 120 miliar. Di pendapatan asli daerah kita ini, ya, di situ ada gaji 5 orang anggota dewan kita, ada gaji bupati yang 6.200.000 itu per bulan. Saya punya gaji Pak Wabub 5,8 juta kalau nggak salah, ya. Kemudian ada tunjangan makan minum kami. Nah, saya bedah lagi, apalagi sih dari pendapatan asli daerah 120 miliar ini? Ternyata ada OPD pengampu, seperti contoh OPD yang tidak punya pekerjaan, program-program yang bisa menghasilkan. Nah, dari situlah pendapatan asli kita ini dipakai Bapak Ibu. Nah, saya coba bedah APBD. Coba kalau APBD kemarin tinggal 1,3 miliar, 1,2 miliar lebih, 1,2 sekian, ya. Coba kita kurang-kurangi. Ya. Saya bilang Kabupaten Donggala ini, ya, minta maaf ini jangan marah, ya. Kita harus berpikir rasional. Ya, ada 321.000 jiwa yang masih membutuhkan pembangunan, baik itu dari sektor. Sebentar, supaya kalian mengerti, ya. Saya akan berkata, tadi kan Korla bilang Ibu Bupati ini orang yang lugu. Artinya orang yang lugu pasti tidak suka berbohong. Ya. Saya akan sebentar, ya, sabar, ya. Coba, saya lupa. Jadi begini, saya bedah APBD kita, ya. Coba kita keluarkan lagi. Kalau, ya, ada pembangunan, ada kesehatan, BPJS sampai 30 miliar yang harus kita bayarkan per bulan, itu harus keluar Bapak Ibu, ya. Kemudian ada gaji ASN kita kurang lebih 420 miliar jumlahnya, itu hanya ASN murni. Ditambah dengan P3K mencapai 500 sekian, hampir 600 miliar. Jadi APBD kita ini mulai terpotong, ya. Coba perhatikan, ya. Ya, sebentar, nggak usah ancam-mengancam, ya. Nggak usah ancam-mengancam. Dengarkan dulu
agar kalian tahu permasalahan ini. Saya temukan, bukan main ngarang. Ya. Nah, sehingga ada Pak Sekda, ada Pak Kaban BKD, Pak Isnyadi, yang mereka berdua ini adalah seorang guru. Kita bahas kenapa bisa lebihnya hampir 1.500 sampai hampir 2.000 orang tenaga guru di Kabupaten Donggala. Ya. Dengar, jangan nyanyi-nyanyi begini. Kalau nyanyi, akhirnya enggak pulang itu kosong lagi kepalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di 2026 ya sudah masuk lagi dari Menteri Keuangan ya bahwa dana transfer Kabupaten Donggala dan seluruh kabupaten kota di Indonesia itu terjadi pemotongan besar-besaran lagi sejumlah 249 miliar kalau saya tidak salah ingat. Nah, berarti APBD kita terpotong lagi. Ya, terpotong lagi. Saya lihat kemarin kita punya dana DAK saja untuk pembangunan, misalnya pembangunan tinggal fisik tinggal 7 miliar. Biasanya sampai mencapai 190 miliar. Ini dipotong habis oleh pusat. Kemudian DBH kita ya itu dari 80 miliar tinggal 30 miliar. Bukan kami yang potong, tapi pusat. Ya, di sana melakukan efisiensi. Dan bukan hanya Kabupaten Donggala. Ada pertanyaan, Ibu. Ya. Sigi kok bisa? Kota Palu kok bisa? Tapi kalian nggak tahu kan? Saya diskusi dengan semua para bupati yang ada di Sulawesi Tengah. Mereka bilang sama saya, Ibu, 2026 kami, wilayah saya, dia bilang, akan defisit sebesar 280 miliar. Apa penyebab defisitnya? Karena tadi dana transfer habis dipotong, kemudian gaji P3K yang juga sangat banyak. Terus saya tanya lagi, ya saya kan harus tahu, ya. Terus yang kemarin tanda tangan pengangkatan tahap 1 itu apa? Ya, itu hanya untuk 3 bulan pertama, karena 3 bulan pertama mulai Oktober, November, Desember, ya pengangkatan itu TMT-nya itu akan dibayarkan oleh pemerintah pusat. 2026 semua akan kembali lagi ke daerah. Nah, termasuk yang tahap 1 itu. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, kita ini dana transfer tadi belum kita bayar gaji P3K. Kabupaten Donggala 2026 dapat dipastikan dalam kondisi defisit keuangan. Nah, sekarang saya akan membedah mengenai pendapatan asli daerah yang untuk membayarkan gaji 2025 orang, kemudian tahap 1 sebanyak 1.868 orang. Nah, ini mencapai 4.000 sekian-sekian. Kalau dikalikan totalnya mencapai 200, ya sekitar 230 miliar kalau nggak salah itu. Ya. Nah, ini yang membuat saya harus bolak-balik dengan Pak Sekda, kemudian Pak Keuangan, kemudian asisten, itu kita bolak-balik dengan kepala Bapeda, ya, mendengarkan langsung supaya jangan, ya, kita ini sudah bermohon ke sana, bantulah kami, bantulah Pak, karena awalnya penerimaan P3K ini menjadi tanggungan pusat. Kalau tanggungan pusat transfernya masih masuk sampai saat ini, untuk apa kami tahan kalian punya gaji? Itu juga dosa bagi saya. Dan kami juga tidak bisa tahan karena memang sudah ada, ya, aturannya, laporannya diminta. Jadi memang ini saya bermohon terus Bapak Ibu. Pak Mendagri itu mungkin sampai sempat marah sama saya. Ibu jangan cengeng. Saya bilang Pak Mendagri, saya bilang,
Kalau Bapak di kantor didatangi dengan ASN nangis, P3K nangis di ruangan dengan terseduh-seduh memeluk Bapak, apakah Bapak tidak terenyuh hatinya? Ya, jadi terserah kalian mau percaya apa tidak. Sekarang ya, saya kebutuhan sementara di beberapa kementerian. Kenapa? Karena mereka menyalahkan kita, Pemda Donggala, kenapa mengangkat P3K sebanyak ini. Ini kenyataannya Bapak Ibu. Ya, tolong jangan mencerita supaya kalian tahu ini kronologinya. Ya. Saya sampai dengan saat ini sudah mengusulkan tahap 1. Ya, yang tes tahap 1 saya sudah usulkan beserta paruh waktu untuk mendapatkan NIP. Kenapa? Karena bagi saya kalau ada NIP di tangan P3K berarti insya Allah aman dulu sementara di luar gajinya. Ya. Kalau tidak sopan, ya saya bilang, ya, kita ini dalam satu rumah, ya. Kita dalam satu rumah. Kalian adalah bagian dari kami adalah bagian dari kalian. Jadi mari kita saling menghargai. Kalau tidak, saya akan tinggalkan tempat ini. Ya, karena asal kalian tahu, saya bekerja baru 7 bulan. Ya, kesalahan bukan saya yang lakukan. Ya. Kesalahan bukan saya lakukan, tetapi sebagai kepala daerah saya memegang tanggung jawab itu. Tolong ya, kita saling menghargai. Saya boleh tanya kepala BKN, berapa kali saya injakan kaki saya di kantor BKN dengan Prof Suldan. Ya. Berapa banyak chat-chat saya masuk ke dan dibalas. Berapa kali saya ke Menpan, berapa kali saya meminta waktu dengan Pak Mendagri Pak Tito, berapa banyak WA saya masuk di tentang nasib kalian. Jadi ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Jangan ada kalian mendengar provokasi dari orang lain. Kalau mau dengar hal yang benar, datang kepada kami, karena kalian adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Donggala. Karena sekarang digoreng, ya, seorang bupati dimaki-maki, di grup-grup itu masuk semua sama saya. Kalau saya jahat, SK-nya tidak akan saya tanda tangan. 1000 kali dikirim dari pusat kepada Pemda. Karena yang berhak menandatangani itu SK adalah saya. Tetapi saya mengerti tentang kalian, perjuangan kalian yang belasan sampai 20 tahun itu, tentang isi perut ini. Karena saya bukan lahir dari orang yang kaya. Saya sampaikan kepada kita semua. Ya, ada yang bilang, ada Pak polisi di sampingnya, sudah takut itu Bu Bupati. Astagfirullah. Apa yang mesti saya takutkan? Kalau saya salah kepada masyarakat, saya akan minta maaf secara terbuka. Itu saya. Jadi sekali lagi, ya, saya sudah berusaha. Sampai dengan saat ini, belum datang ya untuk tahap 1, pengangkatan 1.800 sekian orang mencapai 2.000 itu, belum datang dari pusat. Karena di sana antri Bapak Ibu. Antri di sana, kita nunggu, ya. Jadi harus sabar lagi. 15 tahun, 10 tahun, kalian bisa sabar. Sekarang sabar lagi. Tidak mungkin mereka tidak kirim itu ke kita. Ya. Tetapi saya minta kepada kita semua, ya. Kita ini, ya, masalah gaji 13-14. Tadi saya sudah sampaikan di dalam aturan ASN jelas, ya. Kemarin saya pinjam dari Akres, ya, 4,5 miliar, ya, 50% itu. Ya.
Jadi orang yang naik pangkat ASN murni itu tidak kita bayar sampai dengan saat ini, Bapak Ibu. Ini memang kondisi kita, Bapak Ibu. Di 2000, jadi saat saya dilantik ini, Bapak, terjadi efisiensi. Ya. Dana itu begitu banyak dipotong, hampir 400 miliar lebih. Coba bayangkan, Bapak Ibu, saya mau bergerak gimana? Saya kadang bilang, dulu APBD sebelum saya ini banyak ya, dana transfer, tapi tidak ada pembangunan, Bapak Ibu. Saya dengan pas-pasan efisiensi ini, saya bisa masih membangun sedikit demi sedikit. Hanya satu tujuan saya, ya, agar P3K ini bisa dibayar full waktu, itu dengan satu cara. Kita bekerja sama meningkatkan pendapatan asli dari kita, dari sektor pariwisata dan pertambangan. Nah, tadi dikatakan Pak Korlap, banyak yang masih tidak membayar, Bapak Ibu. Saya turun langsung ke titik-titik itu, ya. Apa iup yang ada di situ. Tapi semuanya kalau kita mau ketemu, kita menyurat, undang, yang datang itu hanya perwakilannya, orang-orang yang misalnya pernah jadi penanggung jawab di situ. Saya hajar. Terima kasih Pak Ketua. Kalau saya nanti bisa membantu. Kalau saya yang hajar Bunda. Karena memang ya itulah. Ini kebiasaan lama, ya kebiasaan lama. Terbawa terus, tapi mereka lupa. Ya. Mereka kan menganggap yang pemilik ini, mereka menganggap bahwa kita itu bukan yang mengeluarkan iup. Ya, sempat kan ditarik oleh pusat. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ini, ya iup itu akan diterbitkan oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Jadi kalau sekarang mereka cuek-cuek aja dengan kita. Padahal wilayah kita yang rusak, banjir seperti apa? Iya kan? Nah seperti itu yang terjadi. Jadi begini Bapak Ibu, yang hadir saya mau angkat tangan dulu. Berapa banyak yang K2, yang pengangkatan pertama 2022-2024? Coba angkat tangan. Minta tolong jujur, saya mau lihat dulu. Bukan, pengangkatan tahapannya 2022 sampai 2024. Coba angkat tangan. 2022 sampai dengan 2024. Kemudian yang ikut tes tahap 1 2025. Jadi ini yang 2055 orangnya. Sudah jangan teriak. Jangan teriak. Ini begini, coba. Makanya kita ini kan mau diskusi. Buat apa kalian teriak? Buat apa kalian mogok 5 hari 5 malam? Kalau kita tidak punya solusi. Solusinya hanya satu, ya. Di dalam kontrak itu terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan P3K. Ini kontraknya. Ada mufakat tidak kita. Dengan kondisi keuangan wilayah Donggala yang seperti ini, mau enggak kita ayo buka ruang diskusi, ya? Kita buka ruang diskusi. Sepakatnya mau seperti apa? Kalian minta, tapi mintanya harus rasional karena kita dalam posisi keuangan daerah yang hampir tidak mampu membayar gaji P3K. Kalian tahu enggak? Sekarang saya tanya, waktu saya masuk, saya bilang keuangan, coba berapa bisa kita sisihkan untuk gaji P3K yang 2055 orang ini. Kalau nggak salah waktu itu kita hitung dulu bersama, itu sampai di bulan 7. Bayangkan Pak, ya semua OPD saya perintahkan untuk menagih, terutama di galian C. Pendapatan asli dari sektor pariwisata anggap tidak ada, Bapak Ibu. Sehingga ya sampai bulan 7. Bulan 8 sempat kan gaji kalian tidak terbayar kan? Karena kita ini harus menagih lagi Pemda ini. Menagih. Ayo sektor pajak, sektor apalah, rokok apa semua. Itu lagi baru kita bisa sampai di gaji Desember kalian. Jadi gaji P3K 2055 itu sudah mampu kita tahan sampai di Desember. Nah, masalah
gaji 13 dan 14. Nah, ini yang masih sampai dengan saat ini belum ada anggarannya, ya. Ya, saya mau bohongin atau mau bilang jujur? Ya. Ini Bapak Ibu kondisinya. Saya sampai bilang kemarin teman-teman, ya, sama teman-teman OPD, sudah kalau supaya gaji mereka itu bisa terbayar, ambil saja gaji saya dan tunjangan makan minum saya. Ambil semuanya, enggak apa-apa. Tapi dihitung cuma berapa? Hanya berapa puluh juta Bapak Ibu. Nah, kemudian teman-teman OPD, ya mereka bilang kami juga ini susah Bu. Kalau dipotong banyak, nanti anak istri kami juga enggak makan. Jadi ini memang, ini kan memang dramatik buat kita, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau masalah pokir, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Korlat, 2026 tidak akan ada lagi pokok-pokok pikiran dari tetangga kita DPRD. Kenapa? Karena memang tidak ada uang. Nah, anggota dewan kita ini kan kita tahu ya, ketika mereka maju sosialisasi agar mereka memberikan janji. Nanti ya, kalau punya gorong-gorong kalau saya jadi, ya itu namanya pokir, pokok-pokok pikiran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, setelah kita bertemu dengan kalian semua, saya akan mengundang beberapa orang yang menjadi perwakilan untuk kita diskusi di atas di ruangan saya, ya. Jangan lagi teriak, kasihan. Jadi kalau di rumah ini suka teriak-teriak gini ya ibu-ibunya. Begini, mukanya cantik, kalau suka teriak-teriak gimana? Jangan dong. Ya. Jadi bicara jangan teriak. Angkat tangan ibu, ya, gitu. Bu, jangan juga begitu misalnya. Ya kita bicara baik-baik. Karena biar kalian mau taruh saya punya kepala di bawah, semua ini. Ya, siap nggak taruh kepala di bawah? Nggak akan ada solusi kalau kita tidak ada kesepakatan, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Makanya 2025 ketika saya dilantik, itu memang kondisi babak belur. Bayangkan selama ini ditanggung oleh pusat selama 1 tahun, kemudian dialihkan ke pemerintah daerah, itu memang kami babak belur. Ya. Dan APBD kita ini, saya sudah bawa di Kemendagri untuk dibedah. Jadi supaya kita Pemda ini, jangan kita disalahkan saja bahwa ini kenyataannya. Tapi alhamdulillah ketika mereka bedah, memang kondisi APBD pada saat itu, ya 2025 awal itu, memang tidak ada lagi, tipis sekali untuk kita bisa membayarkan full. Kenapa waktu itu saya minta dibedah Pak Amar? Karena tahap 1 waktu itu kan sudah di masa saya sebelum saya dilantik kan sudah mulai persiapan untuk tes dari BKN, ya. Kenapa tahap 2 itu saya pending? Karena saya tahu kemampuan keuangan kita tidak mampu. Kalau dihitung secara matematik, kemampuan kita Pemda Donggala hanya bisa membayar 700 orang tenaga P3K full waktu. Nah, ini kita bedah Pak. Dan saya ini kalau membedah ini tidak hanya 1 kali rapat, berkali-kali sebelum kita ke Jakarta. Nah, saya saat ini berharap, berulang-ulang saya ke sana, berulang-ulang saya mengirimkan pesan WhatsApp. Tujuannya apa? Bantu kami untuk membayar gaji P3K, agar kami juga bisa membangun Bapak Ibu. Tadi kan ada, kalau kita membayarkan seluruh gaji P3K kita, saat ini juga tidak ada uangnya. Ya. Kemudian kalau kita misalnya, tadi dibilang, ada yang bilang, Bu, kenapa tidak ambil pinjaman? Pinjaman di bank berapa banyak? Dan pinjaman di bank itu ada persyaratannya. Jadi hanya untuk pembangunan yang bisa, ya, dan itu persetujuan Mendagri. Dan sampai kapan kita mau meminjam? Kalau pinjam 200 juta,
bayar gaji P3K 2 tahun, setelah itu juga kita kayak apa lagi. Nah sementara kemampuan keuangan kita itu bisa mencicil berapa miliar sih satu bulannya, per tahunnya berapa. Nah ini semua sudah kita bedah Bapak Ibu ya. Saya ini kalau mau jujur hati saya ya, kadang saya berpikir begini, saya tidak boleh menyesali ketika saya menjadi bupati. Saya harus mencari solusi ya untuk kalian, untuk Pemda. Makanya saya di minggu ini sebenarnya ingin sekali sudah mengundang kalian, tapi tiba-tiba nah ini kan kalau selalu negatif thinking, kalian tahu enggak saya punya apa namanya? Apa yang dalam tanggal 10 saya harus ada di Jakarta. Tanggal 9 saya harus berada di OJK, undang seluruh bupati, gubernur se-Indonesia, tidak bisa diwakili. Kemudian ya, hari ini ada kegiatan PAUD yang sudah tertunda sekian lama. Nah, tidak bisa lagi, undangan sudah beredar. Kemudian di tanggal 8 itu ada dari Kementerian Perikanan, Kelautan yang datang bikin acara di kita. Masa sih saya mau undang P3K dalam kondisi itu? Makanya saya tuh bersyukur kalian sudah datang, kita diskusi dulu ya. Jadi Pak Amar seperti itu. Kalau kalian ingin saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kaban Keuangan untuk membedah, melihat kembali postur APBD kita yang mana, ya kan? Mungkin ada yang sembunyi-sembunyi nih. Demi Allah kalau saya tahunya tidak ada yang disembunyi ya. Dan saya tidak ada juga untungnya. Saya sembunyi juga untuk apa ya. Tidak bisa juga masuk ke kantong saya. Kalau bisa masuk ke kantong saya sembunyi aja sudah. Tapi nggak bisa Bapak Ibu ya. Semua itu sudah ada. Ketika pusat transfer dana ke kita, itu sudah ada peruntukannya masing-masing. Tidak bisa kita seenaknya itu membelanjakan uang negara, uang rakyat. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Kaban. Ada pertanyaan lagi? Coba. Oke, begini Bu. Pertama pertanyaan saya tadi, Ibu sudah cerita 2 kali soal masalah ada bonus anggaran di APBD pemerintah daerah Kabupaten Utara. Nah, di tengah situasi kita mau bikin apa? Ya kan? Kami tidak mungkin paksa Bapak Ibu mengalihkan anggaran kiri kanan. Ya kan, bukan mengalihkan. Pertanyaan apa? Apa solusi buat P3K? Kita waktu sudah jalan untuk selayaknya. Sudah kami menyampaikan kita sudah mengerti betul di pusat P3K itu. Apa tawaran-tawaran buat P3K hari ini? Itu. Oke Pak Amar. Jadi begini ya. Solusinya itu sebenarnya kalau kami hitung-hitungan dari Pemda ini, kita sudah rapat, kalau nggak salah 2 kali rapat, dan kita sudah ada tawaran untuk kalian yang 2055 orang yang sudah full waktu. Nah, untuk 2026 ya, kita punya tawaran begini. Kalau kita sepakat ya, supaya ini tidak ada lagi yang kami berjalan sesuai dengan kemampuan, itu pun masih terseok-seok dengan tawaran ini. Kalian juga mungkin kita berikan dulu tawaran. Tawarannya begini, pertama, kalian yang full waktu 2055 orang ya. Saya menawarkan bagaimana kalau di 2026 yang kita sudah defisit APBD itu sebelum gaji P3K itu, mau tidak kalian ya, maunya itu begini, itu hanya atas saya bilang lagi ya, tolong punya etika, attitude. Kalau kalian tidak punya etika dan attitude ya, saya ingatkan lagi satu kali ya. Saya ingatkan lagi satu kali, kita ini manusia juga ada batasnya.
kamu mau saya hargai, kalian juga harus menghargai kami. Ya. Saya ingatkan satu kali lagi ya. Tolong di videokan aja. Supaya saya punya pembicaraan ini dengar semuanya. Nah, itu kan attitude-nya aja sudah gak bagus. Ya. Etikanya gak punya. Siapa tadi yang bersuara itu? Coba berdiri kalau kamu berani. Ya. Jangan kamu pikir kontrak kamu saya tidak bisa batalkan. Siapa tadi yang berteriak itu? Hah? Berdiri. Kalau kamu berani, kamu berdiri. Kenapa? Kamu nggak punya etika. Kalau kamu mau saya hargai, kamu hargai kita juga. Jangan kamu pikir kami ini senang setiap hari. Pusing ini kepala mikirin. Apa solusinya agar kalian tuh bisa terima gaji terus. Jangan keterlanjuran ya. Saya ini ada kewenangan yang diberikan negara terhadap saya. Tapi kewenangan itu saya belum gunakan. Siapa tadi yang berteriak itu? Tolong keluarkan. Tolong keluarkan. Saya dengar tadi ada satu. Nanti diviralkan. Kasih keluar dia. Ayo berdiri. Berani teriak, berani. Anjay. Kurang ajar. Kamu tidak menghargai kami. Sudah dibilang kita ini, ulang-ulang kita ini satu rumah. Tahu nggak satu rumah? Ya. Satu kali lagi ya, saya beri peringatan. Kami ini sudah berembuk, makanya saya bilang tadi, kami itu ingin mengundang kalian. Tapi di 1 minggu ini, acara saya itu sangat padat Bapak Ibu. Kementerian Perikanan sudah mau datang tanggal 8. Tanggal 9 saya harus berangkat ke Jakarta. Terus tadi acara PAUD yang sudah berapa kali saya pending. Karena bolak-baliknya saya mengurus nasib P3K ini. Mengurus rakyat yang berada di kepemimpinan saya. Jadi mari, tolong ya. Nah, hasil rapat kami, rembuk kami ini berulang-ulang. Kita bedah lagi. Terakhir keputusannya adalah untuk status kalian itu tetap full waktu. Tetapi kami minta kalau bisa ya pengertian dari kalian kondisi wilayah ini seperti tadi saya bilang mau ditaruh di bawah pun kepala saya ini ya mau jungkir balik pun tidak ada uangnya. Hanya satu, saya perkecil gaji kalian termasuk yang baru diangkat nanti. Kita perkecil. Jadi full waktunya, dipnya tetap kita jaga. Kemudian ya, untuk penggajiannya kita minta diparuh waktukan sesuai dengan jangan dulu ribut dengar supaya pulang itu ada hasilnya. Nanti kalian berbuk lagi pulang. Kalau setuju silakan datang tanda tangan kontrak. Tidak setuju ya, nanti kita lihat cara apa yang harus dilakukan. Kondisi Bapak Ibu, kalian itu adalah bagian dari kami. Kalau mau bilang di dalam satu tubuh ini, kalian itu adalah tangan, mata, kaki, salah satunya. Itu, ya. Jadi yang itu Pak Amar, ya, tolong dicatat. Win-win solusinya adalah full waktu statusnya tetap,
tetapi apa namanya, ya penggajiannya kita minta diparuwaktukan. Karena kita coba dari 4.000 total kalian dengan yang tahap 1 itu, kalau kita paruwaktukan, kita rata-ratakan misalnya berapa ya, katakanlah berapa ya, kita akan mendapat kurang lebih angka di 92 miliar. Pendapatan asli daerah kita itu berada di angka 120 miliar. Tapi di situ ada gaji DPRD, ya, kemudian bupati dan wakil bupati. Saya punya nggak apa-apa, dipotong juga 5 tahun. Nah, kemudian OPD pengampu. Ya. Ya, jadi itu yang sampai dengan saat kemarin ini kami putuskan seperti itu. Bukan putuskan, tapi kita mau berdiskusi musyawarah dengan kalian. Ini kondisi Bapak Ibu. Ya. Kemarin kita berharap, kita juga kaget tiba-tiba ada lagi efisiensi dari pusat dengan memotong dana transfer pusat itu ke daerah kurang lebih 249 miliar. Dan ini membuat kami hari itu Pak, termasuk semua teman-teman itu, teman-teman bupati itu kita saling telepon, bahkan sudah lewat apkasi, ya, asosiasi pemerintah daerah se-Indonesia itu sudah juga mengurus tentang kondisi ini, karena memang ini bukan hanya di Donggala, ya, cuman kita ini, ya, kami ini mau dengan kalian itu harus buka-bukaan. Kita tidak mau buying time, suatu saat juga akan ribut. Jadi kita mau Donggala itu, kenapa Donggala kita buka terus tentang P3K ini, agar kita ini lebih baik ribut duluan, di belakangnya kita ada manisnya. Kalau sekarang manisnya hanya berapa bulan, ke depan menangis, nah itu lebih parah Bapak Ibu. Ya, jadi itu barangkali ada Pak Bapak mau tambahkan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati serta seluruh rekan-rekan, teman-teman P3K, juga pendamping dari rekan-rekan P3K. Saya hanya tambahkan sedikit saja. Jadi saya tidak mengulas kembali apa yang kondisi yang sudah disampaikan oleh Ibu Bupati. Saya hanya minta kepada kita semua, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kondisi keuangan daerah kita ini akan pulih di tahun depan. Dan juga karena ini masalah nasional Bapak dan Ibu, saya juga didatangi oleh beberapa anggota DPR dari beberapa kabupaten. Kondisi mereka sama dengan kita. Cuman Donggala ini lebih maju satu langkah karena berani terbuka dan berani untuk berdiskusi dengan teman-teman tentang hal yang mengenai keuangan daerah ini. Kemudian yang berikut, kita juga ini doa untuk daerah tadi. Kita juga berdoa untuk negeri kita. Semoga kebijakan pusat ke depan itu akan berubah dan kita tidak ada lagi masalah antara Bapak dan Ibu bersama Pemda yang ada di kabupaten kita. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu, kita sudah dengar ada 2 tawaran dari Pemda. Pertama, status ibu tetap full waktu, cuma minta gajinya diturunkan. Jangan dulu komentar soal setuju atau tidak setuju. Jangan dulu, dengar dulu ya. Perkecil gaji yang termasuk yang baru diangkat. Yang kedua, diparuwaktukan status full waktu. Oke, saya yakin ibu-ibu punya banyak sekali pikiran soal pernyataan Bupati tadi. Tawaran, kita punya tawaran. Kalau tawaran itu kan tawaran seperti jual beli. Iya kan, kalau ke pasar kita beli ikan berapa nih? 5.000 3 ekor. Tambahlah 1 ekor lagi 5. Seperti itu kita negosiasinya. Oke? Nah tentu ada kondisi-kondisi yang perlu ditanyakan. Apakah diperkecil ini jadi kalau kemarin 3.200.000 dikasih turunkan dia punya tunjangan termasuk, mungkin ini bisa ditanya semua. Apakah turunnya sampai 100.000, ditanya semua. Jadi saya minta Bapak Ibu bertanya soal kondisi-kondisi ini. Jangan dulu bilang soal setuju atau tidak setuju, karena persetujuan akan kita rapatkan sendiri. Nanti kita sampaikan sama Ibu Bupati soal kesepakatan kita.
tawaran-tawaran kita. Sekarang tanyakan kondisi-kondisi atau syarat-syarat ibu, bapak, perjanjian ini atau tawaran-tawaran, tapi belum ambil keputusan. Oke, soal setuju atau tidak setuju kita rapatkan sendiri agar kita bisa memahami bersama. Saya persilakan ibu, Pak Ketua Koordinator P3K, silakan Pak Koordinator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati yang saya hormati, Wakil Bupati, Pak Sekda, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Ada beberapa hal yang saya kutip dari bahasanya Ibu Bupati bahwa keadaan seperti ini yang dialami oleh P3K bukan hanya Kabupaten Ungaran. Itu semua kabupaten menghadapi persoalan ini. Tetapi satu catatan Bu, bahwa semua kabupaten itu bisa mengatasi masalah. Yang pertama, yang kami dengar itu Kabupaten Sigi itu punya permasalahan sama dengan kita Kabupaten Ungaran. Tetapi kalau kita bandingkan Bu, mohon maaf, APBD Donggala dengan Sigi ya mungkin agak jari kelingking dengan jari. Karena persoalan dari pendapatan daerah, kalau dari Sigi ya kalau kita bicara kapitanya, Sigi itu tidak punya laut, hanya pendapatannya hanya pertanian. Kalau kita lihat, kita ini Donggala punya laut, punya galian C dan pertanian. Saya kira kita punya APBD itu cukup lebih besar daripada Kabupaten Sigi. Tetapi Kabupaten Sigi bisa mengakomodir P3K, tidak ada. THR itu Pak, Ibu, yang kami sampaikan itu adalah tunjangan hari raya. Kemudian tunjangan hari raya itu bukan hanya untuk kami yang beragama Islam, mohon maaf, itu semua pegawai yang ada di Kabupaten Donggala termasuk P3K. Tetapi yang kami sayangkan, kami tunggu-tunggu, tapi ternyata dibayarkan hanya 50%. Artinya bukan kami tidak bersyukur, kami sangat bersyukur dan kami sangat mengharapkan itu karena untuk kami pakai lebaran. Yang ketiga, itu gaji 13. Semua orang tua menunggu gaji 13 itu karena untuk anak-anak untuk sekolah. Bahkan ada yang tidak bisa membayar uang sekolah karena persoalan gaji 13. Karena diharap itu gaji 13 membayar sekolah. Jadi penekanan kami bahwa semua persoalan yang ada ini untuk P3K bukan hanya Kabupaten Donggala. Semua kabupaten bermasalah dengan penganggaran, tetapi alhamdulillah yang kami dengar semua kabupaten bisa mengatasi hal itu, termasuk Kabupaten Sigi dan Ampana. Itu permasalahan, mohon maaf. Jadi dalam hal ini kami berharap kepada Ibu yang kami hormati bisa memberikan solusi kepada kami, bukan solusi untuk mohon maaf kalau dikatakan untuk memotong gaji kami, mohon maaf, itu di luar nalar kami karena perjanjian kontrak kami 5 tahun. Setelah 5 tahun baru mau dirubah ya, itu tidak ada, itu akan dibicarakan lagi. Tetapi kalau Ibu yang membuat kontrak untuk yang gajinya untuk Parwa yang 2025 itu ada di tangannya Ibu. Tapi kalau dengan kontrak kami yang 5 tahun untuk diperbaharui itu tidak ada aturannya. Saya kira hanya ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati, mudah-mudahan APBD kita di tahun berikutnya akan membaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mohon tenang dulu, Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran yang ada di depan kami. Saya langsung saja Bapak Ibu, langsung saja mengenai Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN. Di pasal 5 itu Bapak Ibu, itu ASN terdiri dari P3K dan PNS. Jadi tidak ada pembedaan, tidak ada dibeda-bedakan. Jadi seharusnya pemerintah mencari solusi. Kalau misalnya PNS itu memang berdasarkan dari APBN dan P3K berdasarkan dari APBD, seharusnya diratakan. Oke lah, kita berbicara dari APBN.
Katanya tidak bisa kita tahan. Nah, kami P3K, sementara di undang-undang kami setara, tidak ada perbedaan. Jadi solusi itu harus dicari pemerintah. Bagaimana caranya supaya saya bayarkan ini gaji 13 atau 14? Saya bicara begini Ibu, saya bicara sesuai dengan daerah saya di sana. Jadi mohon maaf barangkali ada kasar, salah kata atau bagaimana. Karena kultur di sana seperti begitu. Selanjutnya, kita datang kemari Ibu, minta solusi. Semenjak dari awal Ibu bicara sampai sekarang solusi itu tidak ada. Yang kami inginkan saja hanya satu, dibayar atau tidak. Kalau memang dari pemerintah langsung menganggap kami tidak dibayarkan, oke, nanti kami lagi cari langkah selanjutnya bagaimana. Mungkin kita juga tuang-tuangkan solusi, siapa tahu pemerintah bisa dengar. Tapi kalau kami dibayarkan, alhamdulillah. Itu saja keinginan kami yang kami dengarkan. Mengenai tahun berikutnya, itu lagi dari pemerintah, dari Pemda yang cari solusi. Tapi menurut undang-undang tersebut, kalau sudah dikontrak, tidak ada yang dibilang paruh waktu, tidak ada yang dibilang gajinya diturunkan, karena kami sudah di-SK-kan. Kecuali yang 2025 Ibu, yang tahap 1 silahkan, itu berdasarkan kontrak dan kesepakatannya Ibu Bupati. Kalau kami sudah kata mufakat 5 tahun ke depan, tidak ada potongan gaji, tidak ada potongan kontrak, dan tidak ada paruh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu. Saya tambahkan sedikit. Sebagai koordinator aksi dari P3K Nakes dan tenaga teknik, saya telah menjilid tentang tentang peraturan daerah Kabupaten Donggala nomor 8 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Donggala tahun anggaran 2025. Di dalam buku ini tidak ada penundaan hak-hak P3K, baik itu berupa THR ataupun gaji 13. Kemudian ada referensi lagi, artinya selaku koordinator aksi harus menguasai materi. Saya tidak berani berteriak jika saya tidak mengantongi data-data akurat. Sebelum berpindah kepada peraturan yang ini, sebagai warga Donggala, terlepas dari P3K, saya juga ingin menanyakan kepada Ketua DPR tentang transparansi anggaran perubahan. Setuju? Tolong dibuka. Kebetulan beliau ini sahabat saya, Ketua DPR ini. Kita meminta di luar substansi, di luar konteks P3K, selaku warga Donggala, saya ingin minta perwakilan kita untuk transparansi anggaran 2025. Saya tambahkan sedikit lagi. Saya kalau bicara begini tidak ada habis bahan. Peraturan Bupati Donggala nomor 39 tahun 2024 kurang lebih sama dengan ini. Kedua buku ini, sebelum kami melakukan aksi, saya sudah buat seperti ini agar menjadi acuan kita membantu daerah ini. Sebagai putra Donggala, kami hadir menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan ide-ide kami, karena kepala kami tidak hanya dipakai di daerah ini, kepala kami juga dipakai di pusat. Dan mohon maaf, bukan tinggi bukan untuk dipuji, rendah bukan untuk dihina. Otak kami dipakai di Asia, di Eropa, dan di Afrika. Mohon maaf, saya tidak sombong, saya sudah keliling dunia ini. Bahkan baru-baru ini, seminggu kami tinggalkan Nepal bergejolak. Saya tidak ingin menepalkan tempat ini.
Kemudian kami dari Bangkok, Azerbaijan baru-baru ini. Dan kami cancel pertemuan penting besok di Bangkok. Saya cancel hanya karena menyuarakan nasib mereka. Saya cancel pertemuan di Bangkok karena hari ini saya suarakan P3K Nakes dan tenaga teknik. Besok saya bawa turun, pasang tenda lagi penyintas, biar negara tahu kebobrokan sistem yang ada di negeri ini. Kehadiran kami kali ini bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun kita mencari solusi. Saya overhandle kepada abang saya, Lembaga Bantuan Hukum Sulteng, Bung Amar. Oke, Bapak Ibu, selamat datang Pak Taufik. Tadi setelah usulannya saya bacakan kembali, ada beberapa tawaran pertanyaan. Soal apa ini yang belum dijawab dan tawaran solusi. Soal gaji 13 dan air itu belum ada tawaran. Yang kedua soal full waktu gaji diperkecil, menurut teman-teman itu tidak sepakat. Tapi kalau bisa, Ibu kalau bisa Ibu, surat tawarannya ini bisa dibuat tertulis supaya tidak salah paham kalau mau ditafsir. Tawarannya itu nanti dibaca kembali detail. Karena masih ada banyak bolong-bolongnya di sini kalau ditanya. Apakah ini berlaku selamanya atau berlaku sampai tahun 2000 yang lebih saja? Mungkin nanti diperjelas di dalam surat itu. Nah, terus soal yang ini diperjelas kali ini adalah soal Ibu pasti tahu kenapa Sigi bisa, Donggala tidak bisa. Kemudian TR 50% bagaimana dan gaji 13 bagaimana? Oke. Tes satu. Oke, aman. Saya berjawab. Ya. Jadi begini ya, mengenai Sigi ini saya bertemu di BKN dalam rangka MOU dengan BKN barusan beberapa hari lalu. Kita duduk rame-rame bertanya. Saya tanya, Sigi, beliau kan bilang akan defisit 2026. Iya Bu. Terus kenapa kami mengangkat dalam kondisi defisit? Uangnya dari mana? Dia bilang kan kontraknya kan Oktober sampai Desember. Itu kan masih dibiarkan bulan pusat. Nah, seperti itu. Kemudian Sigi itu hanya menerima P3K-nya mereka tidak sebanyak kita. Tidak sebanyak kita. Dan dia menyatakan dengan saya lihat dia tidak berbohong bahwa dia akan defisit di 2026 sebanyak 280 miliar tentang gaji P3K. Seperti itu Pak. Itu yang saya tahu ya. Kan saya tanya, kenapa kok berani dalam kondisi uang yang tidak ada? Dia jawab bahwa mereka yang awal dulu. Nanti sampai di mana uangnya pas, cukupnya mungkin di bulan 1 bulan 2 sudah tidak lagi akan membayar kalau uang tidak ada. Nah, semua ini kebijakan ya, berharap mungkin mereka bahwa akan ada intervensi dari pusat, kebijakan pusat yang berubah. Nah, kami pun di wilayah Donggala ini juga berharap sedikit. Siapa tahu ini akan berubah. Nah, kemudian masalah apa lagi yang tadi? Nah, gaji 13-14. Memang sampai dengan saat ini, ya, APBD perubahan kita kan sudah dibuat dan sebagainya. Memang itu tadi saya bilang, kalau kita ya, mau menghabiskan semua membayar gaji, kita tidak akan ada lagi sedikit pun pembangunan. Nah, pembangunan seperti apa? Ya tadi itu. Perubahan ini kan biasa negara pas-pasan. Nah, APBD kita, pendapatan asli daerah kita habis dipakai full untuk kelanjutan gaji yang sampai bulan 7 kemarin 8, 9, 10, 11, 12 itu kita fullkan di situ pendapatan asli daerah kita. Nah ini kan masih ada berapa, kami lagi berusaha menagih
Ya. Jadi menagih ini di itu Pak di Galian C, ya kan? Di DPH kita sudah dipotong Pak, dari 80 miliar tinggal 30 miliar. Itu pun kita di tahun kemarin di 2000 di awal tahun kita itu sudah kelebihan bayar. Jadi pusat lebih mentransfer kita sebanyak 14 miliar. Jadi DPH kita itu tinggal 16 miliar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan menagih. Ya kita nggak tahu itu. Apakah yang kita tagih ini kita mau kejar sampai di mana mereka ya? Kita belum tahu. Tapi kita lagi berusaha juga nanti. Nah karena biasanya pendapatan asli daerah kita itu kan saya buka data biasanya sudah di bulan-bulan 10 ini Pak Amar itu sudah masuk sudah mencapai 80%, tapi sekarang capaiannya mungkin masih 50%. Apalagi ya? Gimana? Jadi ini lagi saya tambahkan untuk Siki itu ASN-nya itu hanya $600. Nah, P3K-nya kita ini sudah mau kalau di total sudah tertinggi itu mencapai 230 miliar gajinya bercapai. Nah, apalagi Pak Amar pertanyaannya? Coba ini. Cek, baik. Saya melanjutkan ini Ibu, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya menyimak bicara dari Ibu bahwa ada kelebihan pembayaran sehingga itu ada ditarik oleh pusat 14 miliar, sisa 16 miliar. Nah, kalau kita hitung-hitung, apakah bisa dari 16 miliar itu dialihkan ke kami? Kami bertanya nih Ibu, apakah bisa 16 miliar dialihkan untuk kami gaji 13 dan 14, 50%? Karena perhitungan dalam 1 bulan itu kita habiskan 8,3 miliar. Kita hitung gaji 13 full. Gaji 14 berarti setengahnya. Bisa dihitung Bapak Ibu? Berapa kisarannya? Saya potong dulu ya. Ya. Itu untuk Iya, makanya saya oke, maaf. Oke, berarti saya sudah paham. Berarti itu untuk tahun depan. Baik. Saya kembali lagi bertanya, ini mohon maaf ini saya sekali lagi Bapak Ibu. Ibu kalau mengenai dana silva kemarin. Anggaran perubahan itu berdasarkan dana silva. Itu setahu saya. Katanya sudah ditopi Palu. Kenapa dananya kami tidak dimasukkan di situ? 126 miliar dana silva yang tersisa, dana lebih. Kami hanya menghabiskan 13M saja untuk gaji 13 dan 14. Sedikit, hanya berkisar berapa persen dari 126 miliar. Kami meminta perwakilannya kami dari jauh-jauh hari, 3 kali kami datang, sama saja tidak ada dana, habis dana. Kalau kami alihkan ke kalian, bagaimana dengan pembangunan? Kami hanya meminta sedikit saja Ibu. Oke, saya sudah mengerti. Tapi itu sudah ditopi Palu. Berarti secara tidak langsung kami ini tidak diharapkan. Kami ini tidak ada dilihat. Minta maaf ini Ibu, karena memang ini dari perasaannya kami. Ya, sebelum saya over ke bagian keuangan, saya ingin menjelaskan seperti itu. Apa yang kalian pikirkan tentang kalian tidak berarti? Kenapa tidak benar saya katakan tolong bulan 1 sampai bulan 7 ini luar biasanya kami menagih pendapatan kita itu nagih sampai cukup. Kemudian kita nagih lagi nih. Jadi kita ini fokus sebenarnya yang kita pikirkannya gaji P3K 2055 yang akan kita penuhi. Jadi kalau bilang kami tidak mengurangi P3K. Nah, kemudian Bapak Ibu sekali lagi ya, masyarakat Kabupaten Donggala itu berjumlah 321.000 jiwa ya, yang juga memerlukan perhatian pembangunan dari pemerintah daerah. Nah, kita ya, juga harus mengurus mereka, termasuk kalian
ada BPJS yang kami bayar puluhan miliar Bapak Ibu. Kemudian ya, ada pendidikan, kesehatan, kemudian ini semua dibayar. Ya. Ada listrik, ya. Kemudian apa lagi? Ada operasional kantor, 30 sekian dinas. Ya, di situ mereka memerlukan operasional untuk kerja. Ya. Memang kalau ini besar, iya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, ya, tadi saya bilang, kan juga memerlukan pembangunan. Ya, bukan hanya kalian bisa demo kami, mereka pun 300.000 itu bisa juga demo kami. Nah ini keseimbangan ya. Jadi di seorang pemerintah tentu ada keseimbangan. Ya, kita tidak boleh mengesampingkan mereka, Bapak Ibu. Jadi untuk diketahui lagi biar lebih jelas, mungkin ada yang terlewati oleh saya, bisa Pak Ketua DPR kebetulan ada di sini yang bisa mungkin melengkapi jawaban saya. Saya berdiri kayak kamar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Raslin, Marlah, abang saya, Pak Ahmad, ada pengacara rakyat kita Pak Agus. Ini teman-teman saya, kemarin semuanya sampai saat ini masih teman-teman P3K yang saya hormati. Jadi dengar suara. Baik, Pak. Cek. Oh begitu. Oh ya. Baik. Pakai 2 mic aja biar. Ya, baik teman-teman semua. Yang kemarin yang hadir di ruangan Komisi 3 saya terima siapa angkat tangan? Yang hadir ketemu sama saya, beraudiens bersama saya di ruang Komisi 3. Bukan, tahap ini. Ibu ada, Pak, ya, oh itu ada. Apa lagi, ada berapa orang itu kemarin yang sempat berdiskusi bersama-sama saya di ruangan Komisi 3 DPRD. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf saya sampaikan, kalau tadi dibilang bahwa kami tidak perhatian terhadap P3K, maka ini ucapan yang sedikit keliru kalau menurut saya. Jadi saya haluskan dulu ya. Maksud saya sedikit keliru. Karena kenapa? Seperti yang kita diskusikan pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman P3K di ruangan Komisi 3. Yang pertama apa disampaikan? Ibu siapa? Ibu Sunarti menyampaikan ke saya. Pada saat itu ada Pak Firdaus kalau tidak salah ya. Ada teman-teman DPRD yang lain juga bersama-sama. Pak, kami dari Pak Roy. Pak Roy, semua harus dibayarkan. Saya bilang, Ibu, mana suratnya? Kan, mana suratnya? Kalau betul-betul kami ingin ditegur, ingin dimarah, toh harus ada surat. Jangan nanti jurus lempar bola. Maksudnya jurus lempar bola itu, ketika saya sudah pusing menghadapi Bapak Ibu, sudah di sana saja, tidak usah di sini, biar saya terbebas dari masalah. Kalau betul-betul itu kita diperintahkan, Bapak Ibu, kemarin saya dengan Pak Sekban itu berkoordinasi dengan Kemendagri dan 2 daerah yang dinyatakan defisit APBD-nya. Yang pertama adalah Enrekang, yang kedua adalah Kabupaten Donggala. Bapak Ibu pernah dengar, mohon maaf saya sampaikan, Bapak Ibu pernah dengar kemarin untuk gaji P3K 2025 yang bukan baru terangkat, yang Ibu Bapak Ibu sekarang ini nanti akan dibayarkan berdasarkan kemampuan keuangan. Pernah dengar itu? Masa tidak? Kemarin saya tanya sama perwakilannya menyatakan iya, kami pernah dengar bahwa gaji P3K yang ini, yang Bapak Ibu ini, mungkin nanti gaji 13 tidak dibayarkan setengah, gaji 14 tidak hanya dibayarkan setengah, dan mungkin tahun-tahun berikutnya hanya sampai bulan apa sih? Bulan Oktober ya? Oktober, pernah dengar itu?
Masa tidak? Kemarin sempat itu mengbooming Bapak Ibu sekalian. Ya, dengar dulu. Kalau tidak didengar nanti tidak paham, tidak ada. Kalau maksudnya kalau tidak didengar nanti kita tidak bisa menerima secara keseluruhan. Tapi apa yang kita lakukan? Kami bersama TAPD itu mencoba menghitung anggaran. Makanya kami sampaikan bahwa kita bayarkan itu dari Januari sampai Desember full. Ya, Januari sampai Desember full. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang gaji 13-14 kami belum bisa penuhi karena mohon maaf, kami juga tidak bisa mengorbankan kepentingan rakyat lainnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami juga tidak bisa mengorbankan kepentingan rakyat lainnya. Bapak Ibu, kemarin ada ibu ini sampaikan sama saya, Pak, utang saja Pak, Pemda untuk bayar gaji kami. Pak, Ibu, kami pernah nyampaikan begitu. Masih ada videonya Bapak Ibu, masih ada videonya. Saya bilang bahwa mohon maaf, kita tidak mau negara daerah ini hancur karena kita mengutang hanya untuk membayar gaji pegawai. Kita di mana kami ini, saya, Bupati, Pak Sekda, Wakil Bupati, dan teman-teman yang lain, itu harus mencari solusi yang tepat. Bahwa di sisi lain, nasib P3K kita tidak korbankan, tapi rakyat juga harus tetap kita perhatikan. Kenapa? Karena kita ada Bapak Ibu, kita ada itu karena adanya rakyat. Kalau tidak ada rakyat, filosofinya Pak Amar ya, kalau tidak ada rakyat, maka tidak perlu ada pemerintah. Dia ibu juga, Bapak Ibu juga bagian daripada rakyat. Makanya saya bilang tadi, didengar dulu Ibu, ya boleh? Boleh didengar dulu? Supaya tidak salah ini. P3K kita tidak korbankan, kemudian rakyat juga tidak kita korbankan. Dua-dua jangan dikorbankan. Saya sampaikan kemarin, Pak Ibu Bupati, saya sampaikan kemarin. Kalau nanti hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa memang kita melanggar aturan ini, tidak membayar gaji 13-14. Kita ini berjudi Bapak Ibu sekalian. Maksudnya tahun ini kita biar lolos dulu lah masalah ini. Pembangunan harus ada tahun ini, nggak bisa tidak. Karena semua uang kita digunakan untuk pembangunan lewat DAU, KPU-an, semua ditarik oleh pemerintah pusat Pak Amar. Ditarik semuanya. Yang tadinya Balai Sang Tanjung sudah dianggarkan berapa sih? 50 miliar ya? 50 miliar lebih, 54 miliar anggarannya hilang. Rakyat Balai Sang Tanjung juga butuh pembangunan. Bencana alam di mana-mana, rakyat juga butuh untuk penyelesaian bencana alam. Kita mau bikin apa? Kalau uang kita habiskan untuk membayar gaji, gimana? Kalau saya bilang, kalau uang kita habis digunakan untuk membayar gaji, maka rakyat yang lain bagaimana? Kalau Bapak Ibu bilang bayar gaji saja, tidak usah perhatikan rakyat, bukan salah kami loh. Oke, kita setuju seperti itu. Oh begitu? Berarti tugas kepala daerah, tugas ketua DPR hanya satu, bayar gaji ASN. Tidak perlu ada pembangunan, tidak perlu ada sekolah yang diperbaiki, tidak perlu ada rakyat, jembatan dan jalan yang diperbaiki, tidak perlu ada itu. Tapi kita hanya membayar gaji. Ini Bapak Ibu, mohon maaf saya sampaikan, makanya saya sampaikan, kita berharap bahwa gaji P3K tetap kita layani, tapi di sisi lain rakyat juga tidak bisa kita korbankan. Ini langkah bijak Bapak Ibu sekalian. Tadi ada pertanyaan, Silpa kan saya sudah jelaskan. Silpa kita itu 126 miliar. 126 miliar itu sudah ada tuannya Bapak Ibu. Misalnya sisa tender. Sisa tender itu pencatatannya, iya ada uangnya. Tapi anggarannya tidak salur ke pemerintah daerah. Contoh, kemarin nanti kita punya 181 miliar ya,
181 miliar untuk pembayaran gaji P3K. Ya, 81 miliar, sorry, mohon maaf. 81 miliar itu digunakan untuk membayar gaji P3K. Tapi P3K yang akan terangkat, yang tahap 1 ini, tahun ini, yang terangkat tahun ini, yang akan di-SK-kan tahun ini, uangnya itu ditransfer berdasarkan berapa SK yang diterbitkan. Tentu uang 81 miliar itu tidak akan habis. Ya, tidak akan habis. Sisanya di mana? Sisanya tetap terhitung sebagai sisa anggaran kita, tapi uangnya tidak ditransfer ke pemerintah daerah. Itu Bapak Ibu. Makanya saya bilang kemarin sama teman-teman yang datang sama saya, coba kalau nanti laporan pemeriksaan BPK kami diwajibkan untuk membayar karena itu sudah merupakan kewajiban ya, maka tidak ada jalan tahun depan kita harus membayarkan sisa gaji daripada teman-teman P3K yang kurang tarif itu Bapak. So ini menurut saya sudah langkah bijak yang harus kita lakukan. Tadi mohon maaf saya terlambat datang karena saya harus rapat dulu. Tapi sambil rapat, Pak izin, saya tadi mendengar sekilas beberapa hal yang disampaikan oleh orator dari sebelah. Satu yang saya dengar bahwa teman-teman ini mempunyai banyak link sampai di kementerian, BKN dan lain-lain. Kita berharap marilah kita berkolaborasi. Kita berharap kemarin kalau kita dengar-dengar di media bahwa suara kita sudah disampaikan di sidang Komisi 2 di Badan Anggaran. Minta doa, kami minta dukungan juga, kita bisa bersama-sama minta dukungan kepada pemerintah pusat agar kasus P3K di Kabupaten Donggala ini selesai. Bapak Ibu, tidak mungkin kami tega untuk menyia-nyiakan. Kami tahu Bapak Ibu, hak Bapak Ibu memang harus dibayarkan. Tapi apa daya kalau anggaran ini tidak mampu untuk membayar semuanya. Dan kami juga harus tahu, harus sadar bahwa kebutuhan rakyat juga, kebutuhan teman-teman P3K ini tidak bisa kita. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Doakan saja Pak Amar. Tadi saya dengar teman-teman banyak link sampai di Kemenpan, Kemendagri dan lain-lain. Kalau bisa itu bisa bersama-sama kita bekerja untuk bisa menghasilkan sesuatu yang positif dan untuk kesejahteraan rakyat dan juga masalah kerja. Terima kasih. Oke Pak Ketua. Pertanyaan saya begini Pak Ketua. Dari kalau penjelasan tentang alur keuangan apa segala macam sudah dijelaskan dengan jelas oleh Ibu Bupati dari tadi. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa ada anggaran 81 miliar untuk pembayaran P3K. Tapi bukan P3 yang ini. P3 yang mana? Kenapa bisa mengangkat baru sementara sudah ada utang beban ini? Kewajiban baru dibuat. Ini kan tidak masuk akal. Bagaimana itu? Bapak Ibu, kalau maunya kita juga begitu. Kalau maunya kita, kalau anggaran itu bisa digunakan untuk membayar gaji P3K yang sudah terangkat ini, kalau boleh kita bayarkan Pak Amar. Bukan masalah bikin barunya, tapi uang tersebut tidak bisa. Kalau anggaran tersebut tidak dianggarkan, tidak diangkat, misalnya angkat yang baru ya, maka tidak akan cair juga itu uang 81 miliar. Tidak akan cair juga. Kalau kita tidak mengusulkan formasi, maka uang 81 miliar itu juga tidak akan cair. Karena itu hanya diperuntukkan untuk membayar gaji P3K yang baru diangkat. Inilah kita yang membuat kita stres Bapak Ibu. Disuruh kita ngangkat, tapi tidak diberikan duit. Hanya diberikan duit pertama saja.
Ini uang bayar pertama ya. Nanti setelah itu urusan daerah. Jadi akan berulang lagi bahwa tahun depannya sudah dibayar 81 miliar itu. Tahun berikutnya diberikan lagi, bayar daerah yang bayar. Ya kan begitu terus. Kenapa bisa ikut dengan itu? Ya kan, pertama sudah dikasih anggaran P3K, negara bayar bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba diserahkan ke Pemda. Ini kan jebakan Batman buat Pemda. Benar. Iya. Benar. Ini kan masalah pemerintah pusat. Pak Upik sebagai ketua DPR harus bicara lantang di sana. Iya. Saja. Baik, begini. Bapak Ibu, saya tidak akan mungkin untuk bicara sesuatu yang nanti akan merugikan orang banyak atau merugikan teman-teman yang lain. Kalau tahun ini saya bilang saya tolak dan jangan diangkat P3K tahap 1 lagi, maka sama halnya kita menyulut api yang sudah ada. Maka tahun depan, karena melihat kemampuan keuangan kita sudah minim sekali Pak Amar, sudah minim sekali, makanya saat ini kami kemarin rapat sudah bicara bersama, itu kita melahirkan yang namanya pembayaran gaji P3K untuk tahun depan, itu kita lihat kemampuan keuangan daerah. Begitu Pak. Thank you Pak Upik. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menyampaikan. Kasih dia dulu. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya tidak mau bicara saya. Mau dokumentasi. Terima kasih Bu Bupati, Wakil Bupati, kawan saya. Mau saya tahu untuk DPR. Ini waktu. Tidak bisa disalahkan juga mereka. Oke? Ada satu ketentuan regulasi sudah saya ikuti dari tadi. Ini uang sudah tidak ada ini Pak. Sekarang apa yang kita lakukan? Saya sebagai pengacara dan dengan mereka, apa yang kita lakukan? Kita bikin berita acara apa? Tadi Pak Ketua DPR bilang ada konik di Jakarta. Ya sudah, sama-sama kita konik. Ya kan? Kalau memang tidak bisa, ada pernyataan bahwa tidak bisa, terus kita outputnya apa? Karena juga mau didesak, tidak ada sudah uangnya nih. Jadi apa? Mereka mau laksanakan juga kasih juga tidak bisa, karena itu sudah ada posnya. Itu undang-undang itu. Tidak ada polisi nih. Tahu itu undang-undang itu. Mau nggak bersabar? Kita buat satu berita acara. Berita acara itu adalah namanya NKRI ya. Cuma kedudukannya di kabupaten itu wali kota, di kota itu adalah otonomi. Tapi secara keseluruhan yang menyangkut pendidikan itu diatur dalam konstitusi. Pasal 31. Siapa yang menyalahi? Karena kita sudah ratifikasi di PBB. 4. Pengungsi, kesehatan, pendidikan, dan perempuan anak. Kita tidak boleh nyalahi itu. Tidak usah lagi digambar-gambarkan bahwa Donggala itu defisit. Malu kita. Donggala ini kaya. Siapa bilang Donggala itu tidak kaya? Laut, garis pantai terpanjang. Kita punya sawit. Tadi Rasul sudah ngomong itu. Saya dengan Amar ini dengan penggugat. Berapa kali saya datang ke kantornya Bapak? Pak Ketua kan menawarkan perda CSR. Ya kan? Yang putusan MK itu 5%. Bantu Bupati. Simplifikasi yang dijelaskan eksekutif. Ini kawan kritik ya, jangan juga menjadi eksekutif, itu namanya kuasi tiras politika. Kalau tidak ada uang, tidak ada uang. Oke? Mereka juga sudah paham tidak ada uang. Sekarang saya menawarkan solusi. Kita bikin berita acara, Bupati dengan Pak Wakil sudah ke Menteri. Kita sudah dengar tadi, Menteri, ini Jakarta memang begitu selalu. Kemudian bagaimana? Suara daripada ini adalah suara mereka yang bisa kita bawa mungkin lewat DPR. Pak Ketua DPR kan punya partai kan? Nah, partai masih Nasdem atau? Nah, siapa tahu di sana di Komisi 3. Ya kan kami juga lewat jalur kawan-kawan pengacara.
kawan-kawan dengan aktivis Raslim, Amar, sehingga ada deadline berita acara yang kita buat kesepakatan hari ini 1 minggu. Ya kan, bahwa 13 provinsi 1 kota ada gubernur, dana bagi hasil sektor pertambangan kemarin kita paling terbesar. Kenapa negara yang ada tambangnya kita tidak dapat apa-apa? Saya sedita dipanggil lagi di sana itu. Padahal cukup lewat Perbu. Dari dulu saya katakan, masih bupati yang lama sebelumnya lagi saya bilang, lewat Perbu perintah Mahkamah Konstitusi. Kalau di DPR masih dikocok-kocok, kita bisa cepat. Butuh izinnya pusat atas nama IU, tapi produksinya ada di wilayahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau membantu, mengadvise, memediasi untuk mendorong bagaimana percepatan ekonomi yang begini-begini. Jangan lagi disandingkan 305.000 orang rakyatnya apa nanti ini dikasih. Kita punya sawit. Kita ambil contoh lah ke daerah Semarang sana, Kalimantan Tengah, Pak Yohanes apa. Di sana kan sawit apa? Dana bagi hasilnya pajak dengan Perbuk itu, para bupatinya 1 TBS 75 perak. Untung 300 juta lewat BUMDes, lewat Perusda, lewat koperasi. Dana-dana untuk ini bisa kita serahkan. Tidak ada kerugian negara, itu cukup diskresi daripada kepemimpinan politik lokal. Bisa enggak kita kaji dalam 5-3 hari? Saya dengan Amar, dengan Ras, dengan Pak Hasanov siap membuat drafting. Dia punya apa? Logika hukumnya, frame-nya. Tadi kasihan saya dengar Ibu Bupati bilang, bagi badan pendapatan tagi-tagi sana, tagi-tagi sini. Polisi kerjasama dengan polisi kejaksaan. Apa benar dia sudah jalankan CSR itu? Izin untuk bangunan jeti apa kalian sudah ada sama ibu punya? Kasih masuk dong. Bawa polisi, bawa jaksa, kami siap mendampingi. Dana itu transparan, bahkan bukan cuma pendidikan. Kita butuh kesehatan, kita butuh namanya olahraga, prestasi. Kita kejar dalam 1 bulan ini, bisa enggak? Kalau bisa, saya mau sampaikan sama klien sama mereka perwakilannya. Kita menunggu, kita buat banyak contoh CSR di sektor ekstraktif sumber daya investasi itu namanya tambang, yang namanya sawit. 2 cukup ini saja kita lakukan. Besar sekali masuk kepada ibu dan bapak. Jadi tidak usah lagi cerita lagi Pak. Sudah. Siapa ibu dan bupati DPR, kita di sini akan buat. Kita pulang, kita buat draftnya, bikin WA. Baku koreksi, draft kontrak legal opini pendapat hukum untuk jalan keluar pembiayaan P3K. Soalnya. Dan itu lewat cukup Perbu. Saya kalau pegang sebagai pengacara, ada Perbu, ada apalagi Perda SK dari DPR, waduh, lambang Garuda, mantap ya. Saya datangi, kalau tidak kita akan lakukan gugatan extra-section. Perintah PP 47 satu-satunya regulasi yang dibuat SBY, tidak ada undang-undangnya adalah CSR. Janganlah kategori Komdev dibilang CSR, saya sudah bantu kacamata, operasi sumbing, sunat, bakar, bukan itu. Yang begini kita butuh, kesehatan, pendidikan, karena itu pilar konstruksi yang diratifikasi. Itu contoh daripada kita mau cari jalan keluar. Jadi dewan izin Bu, bahwa izin ketua, kami tidak akan berikan itu, saya biarkan durasi. Kalau dialog terus susah. Ibu dengan bapak tidak bisa disalahkan karena ada regulasi yang terkait sama ibu dan bapak. Tapi ingat mereka ini adalah konstitusi. Pasal 31, penyelenggaraan pendidikan tanggung jawab negara. Ada itu status kontrak pengangkatan P3K, besok lagi rejim baru PUU apalagi namanya. Negara itu cuma satu, merah putih Pancasila. Yang saya harapkan tanpa panjang lebar lagi, saya tahu ibu-ibu tadi saya sudah makan cuma 12 orang tadi makan yang seminggu segala macam masih banyak belum makan. Kalau dialog terus dialog apa itu pengaruhnya
siapapun, tubuh kita emosi. Setuju kita buat berita acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Raja! Jadi terima kasih nih Pak Agus. Pak Agus Salim ini sahabat saya dan suami. Ya, jadi mengenai Perda CSMP ke Pak Agus, kami ini sudah rapat terus tentang itu. Jadi dalam persiapannya. Kalau Pergubnya, ya nanti akan kita. Iya, betul. Dialog pada Harus cerita. Iya. Bayangin saja, kalau nggak dibaca, banyak sudah tidak Jadi Pergub tentang CSMP itu, Perda itu bukan isinya tanggung jawab ya perusahaan. Sudah ada Pak Agus. Bagus itu dua-duanya sudah ada. Cuman kita satu kendala kita, setiap kali kita ke sana, ya, itu memang agak kesulitan. Karena kita ini dianggap, ya, makanya menerbitkan IUP. Ya, bahkan saya ada melapor juga, itu ada 2 IUP muncul, yang dari kami itu tidak ada rekomendasi dari Kabupaten Donggala, tiba-tiba di sana sudah mengeluarkan itu. Ya. Jadi ini memang agak sedikit rancu, cukup lama, dan saya dengar di tahun ini pengurusan IUP itu akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Waktu saya ikut retret di Magelang, nah di tahun ini tuh kita menunggu. Nah kalau ini sudah kita pegang itu lebih bagus. Ya. PP 28 2025 itu sudah ada, tinggal menunggu suratnya. Jadi sehingga kita bisa maksimal menghasilkan pendapatan pasti dari sektor pertambangan bebatuan dan pasir. Bapak Ibu sekalian, ya jadi kita semua ini berupaya, Pak. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Akbar, saya panggil dia Pak Akbar, karena mamanya itu Pak Akbar yang anggota DPD RI itu adalah sahabat saya dari kami masih remaja. Jadi waktu ketemu saya minta waktu beliau bertemu, kemudian di pesawat saya ulang lagi. Nah, kalau Akbar nggak bantu tante, kasihan ini P3K kita. Dan jadi kita dalam kondisi 2026 itu APBD kita defisit. Kemudian P3K ini betapa sulitnya kami untuk menggaji. Nah sementara mereka ini sudah bertugas itu mulai dari hampir di atas 10 tahun rata-rata. Nah makanya pada saat dia mau rapat paripurna dengan DPR ini, dia telepon saya berulang-ulang. Coba tambah lagi, apalagi yang saya mau sampaikan. Salam sejati untuk kita semua yang saya hormati Bupati beserta Bupati dan Jajaran Kepresidenan beberapa pengacara yang mendampingi P3K dan Ibu untuk dengan kon dan saya saudarakan. Sepakat tadi sudah kita komitmenkan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini tentu dengan
kebersamaan. Apa yang disampaikan oleh Pak Bersalim tadi, ini menjadi solusi memang bagi kita. Mudah-mudahan hidup bagus, background sudah ada, tinggal mungkin akan kami fasilitasi pertemuan cepat untuk kepentingan itu. Satu. Sebab memang sudah kita niatkan untuk ketemu, hanya waktu yang mengobati dengan menghentikan beliau di pimpinan CSRF yang kemudian belum ada sehingga belum sempat ketemu. Mudah-mudahan dengan momentum ini kita berikan jalan keluar untuk mendiskusi masalah itu. Yang kedua, sebetulnya tidak perlu direview lagi ke bawah, tapi kalau kemudian butuh informasi, kenapa kemudian sudah ada lalu diangkat ulang? Sebetulnya database K2 yang masuk dalam pangkalan data itu jumlahnya segitu nih. Bukan hanya Bapak Ibu yang sudah terangkat itu, hanya bertahap. Dan kemudian dituntaskan. Di situ sebetulnya kondisinya. Makanya tidak boleh kita menolak juga, sebab mereka pasti menuntut juga kenapa kami tidak diangkat, kenapa kami sudah difasilitasi lalu tidak diangkat. Bahkan bagi selaku BPK yang sudah mengambil kebijakan menolak tahap 2-nya, itu sudah ambil resiko pada saat itu sebetulnya, karena tahap 2 ini adalah mereka yang masuk dalam kelompok P3K yang 2 tahun terakhir bekerja terus-menerus, itu kan masuk dalam database, ini ditolak, ternyata juga tidak punya efek apa-apa. Jadi kesimpulannya, diangkatnya mereka yang 1.868 itu karena memang menyelesaikan kuota yang masuk di dalam database pangkalan data BKN. Lalu pendekatan tadi, tapi ini sifatnya sebetulnya proses antara. Kalau kemudian kita mendekatkan dengan pemahaman bahwa kenapa mesti harus dengan kemampuan keuangan daerah gajiannya, ya karena kita keinginan kita adalah terlayani semua, tidak sampai kemudian memutuskan hubungan kerja. Bukankah kontrak itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang menjadi undang-undang? Kan gitu. Ya kita sepakat dulu. Makanya kami tidak kemudian bersikap sepihak, karena nanti akan saudara yang aturan itu sendiri. Nah, dasar itulah yang kemudian kita dialogkan. Tapi kalau kemudian tidak sepakat, ya nanti kita diskusikan lagi mana jalan yang terbaik. Intinya adalah solusi, bukan masalah. Kalau kemudian kenapa ditempuh oleh Pemda menggunakan skema kemampuan keuangan daerah? Bukan dipaksa, tapi peran yang memaksa. Di Undang-Undang HKPD itu, Undang-Undang Nomor 1 2020 itu, ternyata memang bukan hanya APBD itu bukan hanya dialokasikan untuk gaji. Kalau dihitung-hitung itu 30% gaji, 40% belanja infrastruktur, sudah 70. Di Undang-Undang 20 tentang sistem pendidikan nasional, dialokasikan lagi 20% untuk pendidikan, sudah 90. Tambah lagi Undang-Undang Nomor 6 tentang desa dan perubahan tentang desa, 10%. Klop 100%. Nah, saya sepakat sekali tadi beliau sampaikan, kalau kita bahas itu, sepakat ya? Saat ini bagaimana kita cari solusi sehingga masalahnya tuntas. Optimalisasi PAD memang, tapi PAD-nya bukan mengambil seperti di kantor langsung begini, ada proses. Itu tadi yang beliau sampaikan, mau tidak kita sabar untuk berjuang bersama. Kan begitu, maksudnya begini. Masa kami mau urus itu, tidak punya mau urus, kami mengajar fokus, jangan tinggalkan mengajar. Jangan lagi datang pada demo, supaya kami fokus untuk mengurus itu. Mesti begitu, sepakat tidak? Tapi jangan menuntut cepat, karena itu butuh proses. Betul beliau sampaikan tadi, ada potensi yang kita keluarkan. Boleh begitu? Boleh. Demo, kami fokus supaya kami tenang mengurus. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang diusulkan tadi kita fasilitas untuk ketemu. Bicarakan bersama bagaimana mengoptimalkan PAD seluruh tambang dan melalui sawit itu. Yang pertama lagi soal, karena masalah ini akhirnya membuat kita sadar semua ternyata daerah ini tidak boleh hanya begini terus mengharap uang. Harus cari uang. Memang susah Bapak Ibu. APBD kita yang 1,5 triliun itu hanya 120 miliar saja, hanya 8,31% saja kontribusi PAD. Tergantung kita dengan dana transfer, maka ketika ditahan di sana, menggelepar di sana. Olehnya tidak ada jalan lain kecuali adalah
meningkatkan PAD supaya kita nyaman semua. Sepakat ya? Olehnya tidak usah lagi ada demo supaya kami tenang. Fokus berpikir untuk mencari pendapatan asli daerah. Semua bisa. Dengan catatan ya, pasti nggak sampai janji. Jangan buru menuntut cepat-cepat. Ini butuh proses. Oke. Makanya sebetulnya skema yang kami sebutkan ini sebetulnya batinnya bupati kita ini sudah dengan pendekatan kemanusiaan. Jujur saya bilang dengan kita di 1868 itu ada yang tidak memenuhi syarat sebetulnya. Tetapi sebentar dulu supaya kita paham alasannya. Tetapi beliau tidak tega. Tapi catatannya adalah kita bangun sama-sama ini daerah. Mungkin skema di awal kita gunakan kemampuan keuangan daerah itu untuk mengantisipasi permasalahan yang ada. Secara bertahap kita tingkatkan pendapatan asli daerah kita. Sehingga penggunanya adalah ketika stabil, haknya Bapak Ibu memang. Tidak ada satupun undang-undang, baik undang-undang nomor 20, 2003 tentang ASN, turunannya PP 49, turunannya lagi PP 98, semua menyangkut hak dan kewajiban. Gaji itu wajib, itu menurut undang-undang. Hanya kondisi kemampuan keuangan daerah itu yang tidak bisa kita carikan alasan apa-apa. Tidak bisa memang, tidak bisa. Tidak ada uang, bukan tidak bisa baik, tidak ada uang. Nah, itulah sebabnya dengan skema pendekatan skema itu kita dekati dulu begini, makanya yang 1868 itu sepakat mereka. Boleh bayar sesuai kemampuan, kami terima. Asal jangan diputus hak kami, status kami sebagai P3K. Ini kan salah satu solusi sebetulnya. Dengan mengaku kita diberi kesempatan dipemikiran bahwa kontrak itu adalah kesepakatan dari beberapa pihak. Berarti ketika yang disepakati, itulah bagi kita untuk para pihak ini. Saya kira demikian, sekali lagi sepakat, ya kita tentukan itu. Oke. Tawarannya nanti akan ditambahi, dikurangi, diapakan segala macam. Karena pasti ada banyak kondisi yang perlu didiskusikan. Tidak cukup di waktu seperti ini. Oke. Jadi selama proses sampai Desember, kita masih berdiskusi soal dialog kesepakatan kontrak yang kita mau revisi. Sembari bagaimana PAD Donggala harus dibantu untuk ditingkatkan. Agar kalau naik PAD Donggala tidak perlu bikin revisi kontrak. Jalan terus itu. Oke? Nah, saya kalau bicara CSR dan tadi itu nanti sebentar. Saya Bu, Ketua Forum CSR Sulawesi Tengah yang di SK-kan oleh Pak Judi kemarin, saya paham betul tentang soal itu. Nah, tapi nanti setelah ini kita bicarakan. Kan ini kontrak bapak-bapak, ibu-ibu dan Pemda ada kontrak. Iya, kontrak 5 tahun. Di kontrak 5 tahun itu ada kondisi-kondisi, ada gaji 3.200.000. Kondisi namanya itu. Boleh saya tambah sedikit? Ini saya Oke, silakan. Menguatkan. Ya, betul, di dalam kontrak itu tepatnya pasal 11 ayat 1 huruf D. Ada di situ memang dievaluasi. Kita evaluasi, meskipun 5 tahun, kan berarti 5 tahun dievaluasi, tidak. Tiap tahun dievaluasi. Disitulah, jujur saya katakan tadi, ini kondisi yang terjadi ini bukan kondisi yang disengaja. Kondisi kahar, emergensi yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, makanya kita evaluasi. Supaya sepakat, tidak boleh sepihak. Karena nanti bupati melakukan PMH ketika sepihak. Makanya kita evaluasi. Apa yang dimasukkan tadi, kita diskusikan itu kontrak itu. Kalau itu disepakati, ya karena memang kedua belah pihak. Yang ada pasal yang mengingat cantolannya, pintu masuknya untuk melakukan evaluasi ada di dalam kontrak itu. Coba dilihat kembali. Kalau saya tidak salah pasal 11 ayat 1 huruf ya ABC dan CD. Ya, kita evaluasi ya supaya tidak sepihak. Maka ini kan surat dari Ibu Bupati
kita bacakan, nanti kita bahas. Tapi yang paling permintaan yang paling utama Bu, soal gaji 13-14 itu sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Begitu Bu? Sangat dibutuhkan. Kalau bisa dicarikan solusi, bagaimana caranya? Ibu-ibu, bapak-bapak pasti tahu caranya. Iya kan? Atau pasti tahu caranya. Pasti. Oke. Kita minta gaji 13-14 dicarikan solusi secepatnya. Gaji sampai Desember aman. Kita tunggu permintaan surat dari Bapak Bupati atau pemerintah daerah untuk kita diskusikan kembali. Oke, kayaknya selesai. Mungkin kita bisa foto bersama. Tidak mau? Oke, sudah banyak foto tadi kan? Oke, mana Pak Raslin? Korlap saya serahkan. Pak Raslin, Pak Arsono, itu sudah untuk selesai sudah. Terima kasih.